Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Melani atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Firdaus Akbar Pangestu ingin menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional di Indonesia. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu tentang dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak sekali perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Apakah teman-teman ada yang mengetahui apakah saja itu? Ya, betul sekali. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku. Yang pertama ada integrasi bangsa. Mungkin pada peristiwa ini, dulu teman-teman banyak yang sudah mendengar tentang gerakan Aceh Merdeka. Ya, tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Dan alhamdulillah Aceh masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Lalu yang kedua ada integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara di Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan menjadi pemisah pulau, namun menjadi penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga ada integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Apakah teman-teman ada yang mengetahui? Ya, jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah, seperti yang diajarkan oleh Bapak dosen kita, Bapak Yudi, pada mata pelajaran ini. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini melalui kurikulum 2013, terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Lalu yang keempat ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini merupakan contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa. Dulu pada masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden, beliau menjadwalkan akan mengunjungi korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Keinginan presiden mengunjungi Aceh disampaikan saat melakukan videokonferensi dengan posko tanggap darurat gempa Aceh pada Jumat 5 Juli 2013. Presiden melakukan videokonferensi dengan Komandan Korem 011 Liliwangsa, Kolonel Infanteri Hifdisa, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Fathul Hadi, Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, dan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Ghani.
Televideo ini juga diikuti oleh Kapolda Riau, PLT Gubernur Riau, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif. Presiden Yudhoyono meminta Danrem Hifdiza menginformasikan perkembangan penanganan korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kepada Presiden, Danrem selaku penanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat pasca gempa melaporkan bahwa pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap korban hilang di Aceh Tengah. Ia juga melaporkan kondisi pengungsi yang masih membutuhkan bantuan terutama makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Usai mendengarkan laporan Danrem, Presiden Yudhoyono menyatakan niatnya bertemu dengan korban gempa di dua daerah tersebut. Saya harus datang ke sana untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena musibah, ujar Bapak Presiden. Ia menyebutkan akan mengunjungi korban gempa pada Senin 7 Juli 2013 dan kembali ke Jakarta pada Selasa 8 Juli 2013. Danrem, saya akan datang. Yang penting penanganan korban semua dilakukan dengan baik. Jangan terganggu dengan agenda kunjungan saya. Terus kerjakan apa yang sedang dikerjakan, ujar Bapak Presiden. Ini dikutip dari acehkita.com. Lalu yang kelima, integrasi yang kelima ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Lalu materi yang kedua yaitu tentang tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Lalu, untuk keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Di era globalisasi ini, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global.
Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Baik, itu tadi presentasi atau penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa diterima, dipahami, dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Firdaus atas pemaparan materinya. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Risma Agustin Fatmasari. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Melani. Saya Risma Agustin Fatmasari. Saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Teman-teman pernah nggak sih bertanya, apa sih yang akan terjadi jika sebuah negara itu tidak ada peraturan hukum? Lalu, apa sih yang akan terjadi jika sebuah negara itu sudah punya peraturan hukum, tapi tidak ada upaya penegakan hukum? Dan benar gak sih penegakan hukum itu penting dan diperlukan di sebuah negara? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jadi Indonesia itu adalah negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya itu berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, artinya itu semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, kenegaraan itu harus didasarkan atas hukum. Selanjutnya ada tokoh namanya Thomas Hobbes. Dalam bukunya Leviathan, beliau itu mengatakan bahwa homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, manusia ini mempunyai keinginan dan nafsu yang berbeda-beda. Nafsu yang dimiliki oleh manusia ini ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa aturan hukum itu diperlukan. Kondisi selanjutnya adalah tampaknya bukan hal yang tidak mungkin jika semua masyarakat tidak memerlukan hukum. Tokoh selanjutnya adalah Cicero yang menyatakan bahwa ubi societas ibilus, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum itu masih diperlukan, bahkan kedudukannya itu semakin jauh lebih penting. Bahkan apabila kita mengkaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita pasti akan menemukan betapa banyaknya aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap kitab ayat suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja itu tidak akan cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Selanjutnya adalah tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum itu bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan juga keadilan bagi masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seperti pasal-pasal hukum material seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan juga kepastian hukum dalam masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu merasa memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Upaya penegakan hukum di suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Selanjutnya ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Indonesia dalam sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa itu seorang siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Nah, sungguh ironinya ketika seorang anak tersebut diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan juga Bribtu Simpson Sipayung yang merupakan anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu. Nah, akibat hal ini sehingga itu terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan juga Washington dari Amerika Serikat, mereka itu menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita. Nah, lalu bagaimana sih pendapat kalian setelah menyimak kasus tadi? Seorang siswa SMK yang mencuri sandal milik seorang bribtu dan kemudian pengadilan memberikan hukuman dia 5 tahun penjara.
Menurut kalian, setuju nggak sih dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK tersebut? Lalu bagaimana dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia? Nah, dari fakta tersebut itu sudah sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya itu sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat itu menjadi kacau, dan negara bangsa Indonesia itu sebagai negara modern dan juga menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, dan juga badan-badan lainnya dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum itu harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi kesimpulannya adalah penegakan hukum di Indonesia itu masih menghadapi masalah dan juga tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum itu sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan juga kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan juga kewajibannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Risma atas pemaparan materinya yang terakhir. Sekian dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.